Eu quero entrar no meu lugar, ele já tá aqui, ó. Agora? Ah! Deixa para você, então. O macaco. Ai, ai, ai. Eu tiro tudo. Tira tudo? Sim. Tá bom. Porque já tá pretinho tudo. Tá bom. Posso tudo. Em Coreia não tem. Não tem. Não tem. Primeira vez hoje. Eu também. Primeira vez comer aqui. O único ruim disso aí, depois pra fazer cocô. É, nós não saímos, mas tudo bem. Não tem problema. Não, se comer muito, parece que tá cagando tijolo. Será? É. Você não sentido, não? Não. Eu não comi muito, não. Pega aí. Dia turun, aku yang menaik. Vai. Nossa, King Kong mesmo, hein? Não confio nessa escada, não, hein? É. Nossa. Agora é meu. É só eu aqui. Ah, você não pode ir aqui. Ini adalah tempatku ya. Dia mau ngambil tempatku di sini dengan naik ke sini. Ya apa toh? Kan ini tempatku. Kupikir dia nggak punya keberanian untuk naik ke sini. Oh, ternyata dia sudah naik duluan. Sekarang tak suruh turun, aku yang ngambilin. Soalnya di sini masih banyak teman-teman. Dan apa namanya itu harus diambil. Soalnya kalau nggak nanti nggak ada lagi, sudah habis. Oh my god, lihat ini. Nah, panas di sini teman-teman. Panas. Gostou? Ué, eu tô pensando. Eu tô pensando, nunca vai Abraham vai subir. Esse lugar só meu. Eu vi o vermelho lá em cima. Que é isso? Nossa, nem pensou você tem coragem para subir aqui. Emang kaku taki também. Muito bom. Nossa. Para Você come antes na Paraguai? Não, primeira vez aqui.
sampai ngedinul. Ya, satu genggaman, satu caruk. Taruh di sini. Satu caruk lagi. Ada yang jatuh. Tuh, satu genggam. Satu genggam lagi. Nih, teman-teman sudah dapat satu kantong penuh. Ya, aku taruh cantolkan di sini. Di sini, di sini aku cantolin di sini sambil aku mau makan di atas pohonnya. Aku juga mau ngajakin kalian ngedubrus, ya. Tapi ngedubrus itu bukan gosip, bukan yang gitu ya. Ada wawasannya, ada poinnya lah, gitu ya. Jadi kita tahu kehidupan orang itu seperti apa dari wawasan atau dari pemikirannya ya. Seperti aku misalnya, contohnya nih. Di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, kerja 24 jam ya di rumah, nggak pernah keluar sendirian, nggak punya teman, nggak tahu sosialitas. Bukan kita antisosial ya. Pemikiran kita sudah luas di luar sana, luas maksudnya luas, tahu wawasan lah begitu. Walaupun hidup kita ini ada di dalam rumah, nggak punya banyak interaksi dengan orang, bukan berarti antisosial ya, ingat itu. Begitu juga dengan cara kita ini memandang kehidupan orang lain. Aku masih terheran sih, ada banyak orang yang masih memiliki pemikiran kayak ngapain juga ya hidup di luar negeri tapi kehidupannya masih sama aja seperti orang di Indonesia. Mungkin mah pemikiran orang tuh seperti ini. Mengubah nasib ke luar negeri berarti harus mengubah nasib yang tidak memiliki pekerjaan atau kehidupannya tuh sama seperti orang di kampung. Orang di kampung tuh seperti apa sih? Ya jadi petani lah, jadi ibu rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin orang tua, ngurusin rumah, kadang bertani, bercocok tanam, seperti itu. Itu apa mungkin mereka itu pikir bahwa pekerjaan itu level bawah? Aku pun juga nggak tahu ya pemikiran mereka itu seperti apa. Kenapa masih banyak orang yang memiliki pemikiran seperti itu? Kalau hidup di luar negeri harusnya itu ya yang enak dong, kerja kantoran, maksudnya aku nggak tahu ya bagaimana. Mungkin mereka ini mengira atau berekspektasi begitu kalau hidup di luar negeri itu harus kaya, harus semuanya serba enak begitu. Mungkin pemikiran mereka ya kan, kita nggak tahu. Tapi dari poin ucapan mereka itu yang percuma nikah sama bule jauh-jauh ke Brazil, toh ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, berkebun, ngurusin rumah. Terus ekspektasi kalian nikah sama bule itu apa? Gitu. Kalian akan jadi nyonya. Kalian tinggal minta uang ke suami, terus kalian bisa gunakan seenak kalian gitu. Ekspektasi kalian tuh kalau nikah sama bule itu apa sih gitu? Kan banyak sekali. Aku juga pernah mendengar nih, ada orang yang komen yang seperti ini juga pernah ke aku. Katanya bule-bule itu kan sukanya wanita yang jelek, yang berwajah-wajah babu kayak gitu. Itu aku nggak tahu nih teman-teman. Kenapa orang masih ada yang pemikirannya seperti itu? Padahal kalau kalian berpikir lebih jernih aja, apa sih tujuannya kalian menikah? Kalau kalian bertujuan menikah untuk mencari kekayaan,
Jangan menikah teman-teman, bekerja. Karena kekayaan, walaupun itu milik suami, milik orang tua, kita punya hak untuk menggunakannya. Menurut aku itu it's not make me proud. Nggak membuat aku bangga gitu loh untuk menggunakan uang tersebut. Sedikit-dikitnya atau seberapapun yang kita dapatkan sendiri, itu menurut aku lebih puas aku menggunakannya daripada aku diberi atau meminta ke orang tua. Menurut aku enggak itu. Kalau kalian berpikiran bahwa menikah untuk mencari kekayaan, salah kaprah. Karena kebahagiaan kan menikah itu untuk mencari keluarga, untuk mencari kenyamanan. Dulu waktu aku sendiri di Hong Kong, lihatinlah orang-orang jadi TKW, pahlawan devisa kita di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Jepang, dimanapun mereka berada. Mereka punya uang teman-teman, mereka punya uang. Tiap minggu libur, hari tanggal merah libur, ya kan? Mereka juga punya uang, tapi apakah mereka bahagia? Jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari istri, jauh dari keluarga. Walaupun mereka punya uang. Iya kan? Coba kalian pikir deh, kalau memang kebahagiaan itu terletak pada harta benda, menurut aku itu nggak adil. Kenapa? Berarti orang miskin nggak akan pernah merasakan kebahagiaan dong. Dan orang yang kaya tidak akan pernah merasakan kesedihan dong. Tapi kenyataannya kita bisa lihat bahwa jika Tuhan itu ingin membuat orang kaya raya sedih, nggak harus mengambil harta kekayaannya, harta bendanya. Cuma diberikan di hatinya rasa kekhawatiran dan rasa gelisah, itu sudah membuat orang sedih pada orang kaya. Begitu juga kepada orang-orang yang miskin. Orang miskin Allah memberikan kebahagiaan, nggak harus memberikan harta benda kekayaan. Di hati mereka sudah ada kebahagiaan. Jadi kalian itu kalau mau cari kebahagiaan menikah, kalau mau cari kekayaan kerja. Ingat ya, jadi itu jangan dicampur-campur. Kalau memang kalian kebetulan menikah dengan orang yang kaya, lucky kamu, beruntung lah, itu beruntung ya, beruntung. Dan juga kita ini kalau mau menikah, kalau kita mau cari pasangan, jangan mencari yang terlalu tinggi, juga jangan mencari yang terlalu rendah dari kita. Kenapa? Karena semua itu ada konsekuensinya. Menikah dengan orang kaya yang jauh lebih kaya dari kita, itu juga ada konsekuensinya teman-teman. Seperti apa? Contoh, orang kaya, kamu masuk ke kehidupannya mereka sudah punya segalanya, opini kamu pun nggak akan dibutuhkan. Opini kita nggak akan dibutuhkan, kita nggak pernah dianggap spesial, karena semua apa yang dia miliki itu ada sebelum kita ada, sebelum dia mengenal kita. Paham nggak? Kalau laki-laki yang lebih kaya atau perempuan yang lebih kaya, dominan yang lebih kaya itu akan seperti memiliki kekuasaan untuk mendominan kita. Jadi kita ini akan disuruh, aku kan yang punya segalanya. Ya, aku kan punya segalanya. Aku nggak butuh opini kamu. Aku nggak butuh ini. Jadi kita ini kayak dipergunakan aja gitu kalau kita menikah dengan orang yang tidak selevel dengan kita. Jadi gitu. Jadi tuh jangan mentang-mentang aku bisa kok mencari orang yang lebih kaya. Tapi ada konsekuensinya. Nggak semuanya itu akan berjalan seperti yang kalian inginkan. Karena aku juga memiliki banyak kasus yang sudah aku teliti, yang sudah aku pelajari. Kebanyakan laki-laki kaya yang memilih wanita itu hanya untuk dia gunakan, bukan untuk dijadikan partner hidup, untuk dia gunakan. Kenapa? Karena dia nggak butuh opini kamu, dia nggak butuh pemikiran kamu, dia nggak butuh
misal ada masalah kok dia akan sharing dengan kamu, dia nggak butuh teman-teman, karena dia terlalu levelnya terlalu tinggi dari kamu. Jadi jatuhnya ya kayak dia gunain kamu gitu loh, nggak ada keterbukaan. Itu juga nggak enak. Jadi kalian itu menikah untuk mencari kenyamanan, dan kebahagiaan itu akan, kalau hidup kalian nyaman dengan pasangan, maka kebahagiaan pun akan mengikutinya teman-teman. Gak ada kebahagiaan tanpa kenyamanan. Kenyamanan dalam berkomunikasi, misal kenyamanan dalam beropini. Oh ya, kamu butuh opiniku, aku butuh opinimu. Kalau kita punya masalah, kita bicarakan di meja dan kita cari jalan tengahnya. Itu kan nyaman kita ngobrol, ya kan? Tapi kalau orang yang nggak membutuhkan opini kita, nggak butuh pemikiran kita, menurut aku pernikahan itu kan bukan sehari 2 hari, ya kan? Jadi pikirkan ulang. Menurut aku orang-orang yang berkomentar seperti itu wawasannya sangat kecil, pemikirannya pun sangat ciut, pemikirannya pun ciut. Maka kehidupannya pun, kemungkinan orang-orang yang berkomentar seperti itu pun juga nggak bagus, nggak baik. Kamu cuma hidup di kampung, sedih susah, tapi kamu punya banyak uang, ya tinggal jalan-jalan, tinggal shopping, tinggal gitu kan bahagia. Tapi apakah kebahagiaan itu setelah kamu pulang akan bahagia? Oke, kamu bahagia saat kamu membeli sesuatu, saat kamu makan sesuatu, saat kamu jalan-jalan. Tapi setelah itu kamu mau tidur itu loh, itu kamu bisa tidur nyenyak gak sih? Orang bahagia itu akan tidur pulas. Tapi orang yang selalu ketar-ketir, orang yang selalu sedih, orang yang selalu bermasalah, itu tidak memiliki kualitas dalam tidur. Kenapa? Karena kebahagiaan sebenarnya itu saat kamu berpikir jernih, saat kamu sendiri, saat kamu berpikir jernih. Apakah ada masalah dalam hidupmu? Apa ada masalah dalam hatimu? Apakah ada masalah dalam pemikiranmu? Itu akan muncul ketika kamu sendiri dan realize lah, kamu itu saat sendiri kamu tahu kamu benar-benar bahagia apa tidak. Bukan saat kamu berada di klub, bukan saat kamu berpesta, bukan saat kamu shopping, bukan saat kamu jalan-jalan. Itu bukan standar kebahagiaan, ya. Itu bukan standar kebahagiaan. Jatuh. Banyak sekali kan? Bukannya sok ya teman-teman, bukannya sok, tapi kita ini hanya sharing wawasan aja. Karena banyak orang itu yang memang belum tahu teman-teman, belum ada yang ngasih tahu, belum paham tentang banyak hal. Aku pun masih belajar banyak hal dalam hidup aku. Aku ini masih ibarat kaleng ilmuku tuh masih kosong, masih sedikit banget, berapa tetes aja yang aku miliki ilmu itu. Maka kita selalu membuka tutupnya untuk kita belajar lebih luas lagi tentang kehidupan, tentang iman kita, tentang sosialitas, tentang
banyak hal kalian menggunakan internet pun dengan yang bijak, yang bijaksana. Menggunakan internet itu digunakan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari masalah, bergosip sana sini, hujat sana sini. Kurang apa namanya tuh, kurang tepat kalau yang seperti itu menurutku ya. Karena yang kita bisa lihat ya, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita keluarkan, dan apa yang kita keluarkan itu mencerminkan kehidupan keseharian kita gitu, kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita dari lisan kita, dan lisan kita ini mencerminkan dari pemikiran kita. Kalau kata-kata yang keluar dari kalian itu yang menghujat, selalu yang negatif, berarti pemikiran kalian juga terlalu banyak yang negatif, hidup kalian juga banyak yang negatif gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, aku lagi duduk di pangkalnya ya, di pangkalnya aku duduk. Capek, turun yuk, sudah dapat banyak soalnya. Ini besok masih bisa satu bag lagi ya, satu kantong besar lagi besok. Sekarang sudah kenyang. Aku mau ngasih makan monkey, soalnya monkey kayaknya nggak makan ini buah jabut jibabanya. Jadi aku mau ngambil roti untuk si monkey, mereka makan. Ayo kita turun teman-teman. Nih, sudah dapat satu kantong kan, sudah dapat satu tas. Kalau dicuci teman-teman, ini akan segera busuk ya. Jadi saat mau makan aja dicuci. Kalau mau makan, mereka cuci. Tuh. Tuh. Wah. Banyak sekali.